ده أنا زاد في قلبي حنين ودموع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya sayangi adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita telah diberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat hadir di pertemuan ketiga ini yang akan melaksanakan workshop pembuatan hand sanitizer mandiri serta pembagian hand sanitizer dan masker dengan pemateri Mahbubatul Fikriyah. Saya sebagai moderator akan membagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi yang pertama, pembukaan, sesi yang kedua, penyampaian materi, sesi yang ketiga, tanya jawab, dan terakhir yaitu penutupan. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan hand sanitizer dari bahan alami yaitu daun sirih dan juga jeruk nipis. Nah, biasanya kan kita hanya menjumpai hand sanitizer yang mengandung bahan dari alkohol dan antiseptik ataupun hand sanitizer yang berupa bahan kimia sintesis lainnya. Nah, jadi untuk itu kita itu perlu mencari antiseptik ataupun hand sanitizer dari bahan alam yang jelas aman untuk digunakan, kemudian efektif dan juga bahannya itu mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu salah satunya daun sirih dan juga jeruk nipis. Selanjutnya, nah, adik-adik tahu apa itu hand sanitizer? Nah, hand sanitizer atau antiseptik tangan itu merupakan produk kesehatan yang secara instan dapat mematikan kuman tanpa menggunakan air, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi hand sanitizer ini tuh merupakan pembersih tangan tanpa menggunakan air yang dapat digunakan kapan saja ketika kita itu sedang keluar rumah atau berada di luar rumah. Nah, kan kemasannya kan sangat praktis, kecil, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Bisa ditaruh di saku ataupun di tas, seperti itu. Nah, apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita itu harus selalu sedia hand sanitizer. Karena supaya kita itu terhindar dari berbagai virus maupun bakteri yang lainnya. Seperti itu. Nah, manfaat dari hand sanitizer itu banyak. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu mengurangi bakteri yang ada pada tangan. Yang kedua, mencegah penularan virus. Nah, kita itu tidak tahu bakteri itu nempel pada tangan kita itu kapan dan bentuknya seperti apa. Karena bakteri ataupun virus itu tidak terlihat oleh mata kita, seperti itu. Jadi, kita itu harus selalu siap siaga hand sanitizer.
karena hand sanitizer tersebut itu salah satu pengganti cuci tangan ketika kita itu berada jauh dari air tersebut. Nah, apalagi kan di saat pandemi seperti ini, kita itu harus selalu menjaga kebersihan tangan kita. Karena hand sanitizer ini tuh pada masa seperti ini tuh sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Indonesia, seperti itu. Selain itu juga hand sanitizer kan tadi kan itu supaya terhindar dari virus dan bakteri. Nah, salah satunya yaitu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan badan kita. Selanjutnya. Nah, mengapa sih kok hand sanitizer dari bahan alam ini menggunakan daun sirih dan juga jeruk nipis? Nah, salah satunya yaitu yang pertama, karena daun sirih dan juga jeruk nipis ini tuh sudah terbukti membunuh kuman. Selain itu juga berfungsi sebagai antibakteri maupun bisa mencegah bakteri ataupun kuman pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dan jangan lupa ya, hand sanitizer itu digunakan sehari itu 3 kali pemakaian. Seperti contohnya, ketika kan kita keluar rumah. Nah, jelas kalau kita keluar rumah itu memakai hand sanitizer. Terus kemudian kita mau misalnya ke mall ataupun yang lainnya. Sebelum kita memasuki mall tersebut, kita itu kan jelas menyemprotkan hand sanitizer tersebut pada tangan kita. Kemudian yang ketiga itu apabila kita mau membayar apapun atau menerima barang dari mall tersebut, kita itu jelas menyemprotkan hand sanitizer tersebut. Nah, kemudian kita mau makan, nggak mungkin kan kita pakai hand sanitizer lagi, kan itu kan sudah pemakaian 3 kali ya tadi. Maka dari itu kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir tersebut. Nah, bisa bertahan berapa lama sih hand sanitizer dari bahan alami ini itu? Nah, menurut literatur yang saya baca itu, hand sanitizer dari bahan alam ini itu bisa bertahan kurang lebih 2 minggu. Beda dari hand sanitizer yang menggunakan bahan alkohol, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu cara pembuatan hand sanitizer dari bahan alam, yaitu dari daun sirih dan juga jeruk nipis. Saya kan sudah membuat di video cara pembuatannya, jadi kita simak ya bersama-sama. Halo guys, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube KKN 17 Unusa 2021. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Di video kali ini kita akan membuat hand sanitizer dari bahan alami atau herbal, yaitu dengan daun sirih dan juga jeruk nipis. Di sini bahan yang digunakan yaitu ada daun sirih, kemudian ada jeruk nipis, dan juga ada air 100 ml. Kemudian untuk alat yang digunakan yaitu gelas, kemudian botol spray, kemudian pisau, kemudian telenan, panci, saringan, dan juga mangkok. Selanjutnya yaitu cara pembuatan hand sanitizer berbasis herbal. Yang pertama yaitu kita siapkan semua alat dan bahan untuk membuat hand sanitizer. Kita cuci semua daun sirih dengan air mengalir sampai bersih.
Selanjutnya kita potong semua daun sirih menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yaitu kita tambahkan 100 ml air yang telah dididihkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang berisi daun sirih. Kemudian kita didihkan air dalam panci sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan mangkuk yang berisi daun sirih ke dalam panci yang berisi air yang telah dipanaskan. Tunggu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit kemudian kita angkat daun sirih. Kemudian kita tiriskan daun sirih yang sudah di steam tersebut. Dan kita tunggu sampai air rebusan dingin. Air rebusan dingin, kemudian kita potong jeruk menjadi 2 bagian. Lalu kita peraskan jeruk. Dan kita saring jeruk. Kemudian kita campurkan perasan air jeruk dengan ekstrak daun sirih. Setelah itu, kita masukkan campuran tersebut ke dalam wadah atau botol spray. Selesai. Kita aplikasikan kepada tangan kita. And on we'll go. Nah, kita sudah menyaksikan cara pembuatan hand sanitizer dari bahan alami, yaitu jeruk nipis dan juga daun sirih. Nah, pembuatannya kan sangat mudah ya. Untuk itu
kita itu bisa membuat atau mempraktikannya baik itu di pondok maupun di rumahnya masing-masing. Maka dari itu jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan baik dengan menggunakan hand sanitizer maupun dengan menggunakan air mengalir. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi dan video yang jelas dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk adik-adik sekalian untuk bertanya. Tadi kan udah lihat videonya. Saya yang tanya siapa? Udah jelas semua tak? Cara pembuatannya, terus kayak manfaatnya. Tanya aja kalau mau nanya. Nanti dijawab sama mbaknya. Mau nanya? Ya. Namanya siapa? Oh. Kalian bacakan Bertahan berapa lama sanitizer yang terbuat dari tangan sendiri dan jeruk nipis? ada lagi yang mau bertanya? Apakah semua manfaat-manfaatnya? Ini satu-satu. Ini yang lain nggak apa-apa nanya aja. Nanti kalau yang nanya, yang aku nanya nanti dapat 2 prize dari bapaknya. Pas waktu terakhir KKN. Beliau yang nanya seperti nah.
Pakaiannya apa? Namanya siapa ya? Apakah harus pakai judul itu saja atau pakai judul yang lain? Kan banyak kan yang keras. Apakah ingat sangat dalam sini dan bisa dikerjakan? Maka barang hanya juga ada apa itu? Berarti Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Muhammad Badruzzaman. Pertanyaannya tadi yaitu berapa lama bertahannya hand sanitizer dari bahan alami, jeruk nipis dan juga daun sirih ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa hand sanitizer dari bahan alami, jeruk nipis dan juga daun sirih ini kan bisa bertahannya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi bertahannya ini tuh nggak lama, tidak seperti hand sanitizer dari bahan yang dicampur alkohol seperti itu. Nah, kenapa kok bisa bertahan cuma 2 minggu? Ya, karena itu kan memang terbuat dari bahan alami tanpa campuran dari bahan alkohol apapun. Kalian kan pasti mengerti apa saja itu barang ataupun makanan yang terbuat dari bahan alami, pastinya itu tidak akan bertahan lama karena dia itu tidak menggunakan bahan kimia yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami?
Bagaimana tadi yang bertanya? Gimana yang bertanya tadi? Iya, sudah paham, Mbak. Yang bertanya pertama. Sudah. Soalnya. Yang mana? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari adik tadi, namanya Muklis. Benar nggak? Iya. Apakah kalau membuat hand sanitizer pakai jeruk nipis saja atau boleh pakai jeruk yang lainnya? Nah, boleh pakai jeruk yang lainnya, tapi yang jeruk lemon karena kandungannya jeruk nipis dan jeruk lemon itu identik sama. Seperti itu. Aku. Ada yang nanya lagi?
Adik-adik, apakah ada pertanyaan lagi atau belum paham? Saya tanyakan, sudah disebutin Mas pertanyaannya dari yang Apa ada yang belum paham? sama namanya ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Ramadan, bisa dipanggil Nazri. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa membuat hand sanitizer alami hanya dengan daun sirih saja, tanpa jeruk nipis? jangan ditanya. Saya ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Maulana. Pertanyaan saya adalah, lebih baik mana, hand sanitizer alami atau hand sanitizer dari alkohol? Udah nggak ada yang tanya lagi. Ya. Sebenarnya kan ini kalau dibaca-baca tadi ya pertanyaannya itu rata-rata itu sama sebenarnya ya. Tadi itu banyak yang nanya hand sanitizer itu boleh nggak sih selain daun sirih sama jeruk nipis atau lemon kan? Terus banyak juga bertahan lamanya. Sebenarnya tuh kayak daun bisa selain daun sirih aja, jeruk aja itu bisa. Apa dari lidah buaya, terus daun kemangi itu juga bisa. Kalau jahe boleh. Jadi begitu. Terus lebih baik mana sanitizer alami atau alkohol? Sebenarnya sama-sama baik ya Mas ya. Cuman kan dari kalau alami itu kan kayak jangka waktunya tuh nggak selama alkohol. Jadi tuh kalau udah terus maksimalnya kan dalam jadi kalau udah itu kayak udah expired gitu, udah nggak bisa dipakai gitu. Sebenarnya tuh semua itu sama-sama baik juga gitu. Daripada cuman kan kalau yang alami kan daripada kita beli yang alkohol gitu kan, jadi kita dapat alami gitu. Ada lagi yang bertanya, ini kita jawab langsung semua ya, soalnya pertanyaannya rata-rata sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau alkohol itu jangka waktunya berapa hari? Kalau alkohol itu lebih lama. Mungkin bisa kalau alkohol kan bisa sampai tahunan gitu Mas kalau alkohol. Jadi itu lebih lama. Kayak kita kan ngasih yang alami itu kan biar kita nggak beli, bisa buat sendiri gitu. Ada lagi? Pas sudah paham semua manfaat-manfaatnya, kalau ditanyain satu-satu bisa jawab. Tanya lagi, nggak apa-apa. Kita tanya lagi.
harus pakai daun sirih sama daun lainnya tuh daun. Jadi itu kan jenis ya. Kecuali daun nggak misalnya nggak daun sirih gitu kan nggak apa-apa, ada daun kemangi, ada lidah buaya, ada jeruk nipis, jeruk lemon, banyak mas. Buahnya juga banyak gitu. Sebenarnya ini tuh ada pembagian hand sanitizer, cuma tadi itu ketinggalan mungkin besok Senin kayaknya dibawain. Buat mbak-mbak ini. Terkait corona. Masih belajar sama tentang corona, sama yang kemarin ya? Katanya Ya, tapi lebih ke sini ya. Jangan tanya apa-apa. corona itu kan bisa menyangkut semua orang ya. Terus kenapa kok sampai sekarang nggak ada orang gila yang kena virus corona itu, apakah terlalu banyak memakai hand sanitizer atau gimana? Orang gila bisa pakai sanitizer enggak ya? Kan nggak ada yang kena. Kan dia kan juga apa ya, di lingkupnya dia kan nggak keluar di sana. Terus kan orang gila kan pasti ditangkap, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Karena ada yang kena. Gimana? Karena ada yang jalan-jalan itu Pak, gimana? Jalan-jalan. Kalau ada yang kena gitu. Nah, kena kan belum pasti dia kena atau enggaknya kan kita kan nggak tahu, soalnya dia sendiri kan dalam arti dia belum di swab gitu kan. Jadi kita nggak ngerti. Nggak ada percobaan gitu. Ya mungkin ada, biasanya pasti ada. Ayo, ada yang tanya lagi tentang sanitizer. Bicara. Sudah paham semua ya berarti ya tentang sanitizer. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya, kesimpulan. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan yaitu hand sanitizer adalah produk kesehatan yang dapat mematikan kuman tanpa menggunakan air dan dapat digunakan di mana saja. Pembuatan hand sanitizer herbal juga mudah untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Demikian presentasi dan sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja.
Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih daftar ini semua ada lagi yang di sini.